Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali marilah kita menyampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita hingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, khususnya pada kesempatan siang ini, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini dapat kita laksanakan dengan penuh kehusukan dan tentunya insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga tercurah ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khotib pada kesempatan ini kembali mengingatkan, berwasiat kepada para jamaah dan khususnya diri khotib, marilah kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan bekal iman dan takwalah kita akan mampu menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan dalam hidup ini. Hanya dengan iman dan takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhir kelak. Karena hanya dengan iman dan takwalah sebagai bekal yang terbaik di akhir kelak. Wa tawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan tema atau judul khutbah, yakni jujur dalam beragama. Kejujuran atau sikap jujur adalah merupakan sikap moral yang mempunyai nilai yang tinggi di dalam kehidupan. Walaupun kita tahu berkata jujur tentunya kadangkala tidak seiring atau tidak semudah dengan aplikasi atau penerapannya di dalam kehidupan kita. Terlebih di zaman kini, sepertinya kita mencari sebuah kejujuran itu menjadi suatu yang sulit dan barang yang sangat mahal. Sampai-sampai ada istilah, siapa yang jujur dia akan terbujur, tersungkur. Sebaliknya siapa yang dusta atau munafik dia akan berhasil. Muncullah istilah muntaber, munafik tapi berhasil. Inilah fakta realitas dalam kehidupan kita di zaman kini. Kenapa kita harus bersikap jujur? Tentunya kejujuran itu di dalam syariat atau ajaran Islam merupakan dasar atau menjadi pondasi dalam akhlak atau moral. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak, moral, karakter. Dan yang salah satu akhlak Rasulullah yang cukup sangat dikenal sejak kecil sampai dia diangkat menjadi Rasul adalah as-siddiq atau bersikap jujur. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidq, wa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Innar rajula yasduku hatta yakuna siddiqan, wa innal kaziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajula yakzibu hatta yuktabu indallahi kaziban." Yang artinya, bersikap jujurlah kalian, karena kejujuran itu akan menuntunmu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntunmu kepada surga. Dan seorang yang berlaku jujur dan terus melakukan untuk tetap bersikap jujur, maka jadi dia seorang yang jujur. Sebaliknya, jauhilah oleh kalian bersikap dusta, karena kedustaan itu akan menuntun kalian kepada keburukan, dan keburukan itu akan menuntun kepada neraka. Dan orang yang melakukan kedustaan dan senantiasa terus melakukan kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berdusta. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pesan Rasulullah SAW ini sangatlah mendalam dan sangat relevan di dalam setiap kehidupan, baik zaman dulu sampai zaman sekarang. Intinya bahwa kejujuran itu akan selalu berbuah kepada kebaikan. Sebaliknya, ketidakjujuran atau kedustaan itu akan berbuah kepada keburukan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah memberitahu kepada kita, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian orang yang atau orang pendusta agama? Jadi orang yang tidak jujur dalam beragama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang abai atau tidak memperhatikan anak yatim, ala ta'amal miskin, dan orang-orang miskin abai terhadap kesusahan orang lain. Bahkan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ternyata kenapa orang yang sholat pun bisa celaka? Karena itu tadi, sholatnya itu tidak jujur, tidak murni, masih penuh dengan kedustaan-kedustaan. Sholat bisa saja karena ingin pencitraan, karena ingin dipuji orang, dianggap sebagai orang saleh dan lain sebagainya. Ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai hanya levelnya adalah sebagai orang yang pendusta atau tidak jujur. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan yang kedua, kita ini juga sering tidak jujur atau mendustakan terhadap nikmat Tuhan. Di dalam surat Ar-Rahman ada 78 ayat. Ada sebanyak kurang lebih 36 ayat Allah mengulang-ulang kalimat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya, nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan. Dan kita sering mendengar ayat ini karena memang lantunan ayat ini sangat menyentuh kadang. Tapi kita bisa menyerap
makna dari makna yang luar biasa dalam ayat itu. Jadi Allah katakan nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita ini begitu luar biasa nikmat Allah dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat ta'ud la tuhsuha. Kita tidak akan mampu. Kita diberi kesehatan misalnya, seharusnya dengan kesehatan itu kita gunakan untuk tetap melakukan amal-amal sholat, beribadah kepada Allah. Tetapi kita kadang abai. Tiba waktu sholat misalnya, padahal kita dalam kondisi sehat, bugar. Kalau olahraga kita rajin, tetapi ketika ada waktu ibadah dengan alasan apa, kita abaikan. Ini juga termasuk mendustakan nikmat Allah. Atau kita diberikan rezeki oleh Allah di dalam kehidupan ini berupa harta kekayaan, mobil yang mewah, rumah yang megah, anak yang cantik-cantik. Tetapi kita lupa kalau itu adalah anugerah Allah. Kita sombong. Kita tidak mau berzakat, kita tidak mau berinfak. Kita abai terhadap kehidupan sosial, kesusahan orang. Ini juga adalah dusta terhadap atau tidak jujur terhadap nikmat Allah. Atau kita seorang dianugerahi Allah berupa kecakapan intelektual. Kita mampu menempuh pendidikan dari S1, S2, doktor, profesor. Tapi kita lupa bahwa itu adalah nikmat Allah. Kita tidak menggunakan akal pikir dan anugerah itu dengan apa yang diberikan Allah. Banyak sekarang kita melihat seorang yang secara intelektual, akademik dia maju. Dia dapat meraihnya, tetapi karena pengaruh nafsu duniawi, hubud dunianya sangat tebal, sangat kental. Dia putar balikkan ayat-ayat Allah. Dia sembunyikan kebenaran demi untuk memenuhi hasrat dunianya, demi untuk meraih materi. Padahal dia tahu itu salah, tapi dengan argumen rasional yang dia paksakan, dia tidak jujur. Ini juga termasuk ketidakjujuran intelektual atau kebohongan publik. Ini bisa terjadi dalam hidup kita karena cinta dunia, hidup dunia, nafsu dunia kita lebih dominan daripada cinta kita kepada Allah dan hari akhirat. Inilah bentuk-bentuk ketidakjujuran di dalam beragama. Dan pesan Rasul tadi, apabila kita terus berada di dalam kehidupan yang serba tidak jujur, sebaliknya penuh dengan kedustaan, maka tentunya kita akan memperoleh keburukan-keburukan atau kehancuran, kebatilan di mana-mana. Ini adalah merupakan sunatullah yang telah Rasul ingatkan jauh-jauh hari. Bahkan di dalam sebuah hadis diceritakan ketika seorang sahabat mendatangi Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam Islam. Tapi aku tidak mungkin bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaanku yang lalu." Ya sebut saja kebiasaan maksiat seperti berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Apakah aku bisa masuk ke dalam Islam? Mungkin kalau kita berpikir, mana mungkin orang seperti ini bisa masuk Islam. Tetapi jawab Rasulullah, bisa. Nah, orang ini bingung, kenapa bisa? Padahal itu larangan Islam. Rasulullah menyebutkan, tapi ada syaratnya. Berlaku jujurlah engkau. Itu saja kuncinya. Jadi jujur ini kunci dalam agama. Orang tersebut merasa ternyata masuk Islam sepele, ringan, syaratnya cuma satu, jujur. Tapi setelah dalam kehidupan dia rasakan, ketika dia setelah Islam dia ingin melakukan maksiat, dia ingat pesan Rasulullah, kau harus jujur. Maka dia ingat pesan Rasulullah, dia mau melakukan larangan dalam Islam, kemaksiatan, tidak jadi. Karena dia harus jujur, di dalam Islam itu dilarang. Inilah contoh betapa pentingnya sikap jujur, as-siddiq di dalam
kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, bagaimana kita harus bersikap jujur? Yang pertama, kita harus jujur, yaitu niat. Pertama berangkat dari niat. Niat kita itu harus jujur, bersih, adalah lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, perbuatan kita, semua niatkan di dalam hati kita, kolbun kita, adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Inilah yang harus kita tanamkan. Tip yang pertama, innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Segala sesuatu itu dengan niat. Maka niat kita itu harus jujur kita kepada Allah. Kita dalam sholat selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, seluruh hidupku itu hanya karena Allah. Maka itu tanamkan dalam hati kita. Setelah itu maka kita juga harus bersikap jujur di dalam perkataan, qaul. Setelah niat kita dalam hati kita, maka perkataan kita juga harus nantiasa terpelihara dengan sikap yang jujur. Baru yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Kalau udah hati kita, niat kita selalu kita awali dengan kejujuran, apapun yang kita lakukan, ibadah kita, sikap kita terhadap orang lain, perilaku kita, perkataan kita, maka perbuatan kita juga tentunya cermin daripada hati kita harus selalu berlaku jujur. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini memang tidak mudah, apalagi di zaman sekarang. Sepertinya ketidakjujuran itu potensi untuk berbuat tidak jujur dan menyebarluaskan ketidakjujuran atau kebohongan itu sangatlah besar sekali di era IT sekarang, teknologi. Kita cepat sekali sering memberikan berita-berita kebohongan dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan bagi kita. Oleh karenanya tentu melihat situasi, kondisi yang semakin hari, zaman yang semakin hari semakin luar biasa, cobaan godaan ini, dominan akal pikiran dalam kehidupan ini disertai dengan hawa nafsu, berpotensi kita untuk melakukan ketidakjujuran atau kedustaan dalam kehidupan ini. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya tentu kita tidak akan mampu menghadapi situasi seperti ini, melainkan kita kembali berharap kepada Allah agar Allah tetap menjaga kita di dalam perintah-perintah syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Rasulullah untuk senantiasa berlaku jujur. Karena yakinlah kejujuran itu akan berbuah kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan berbuah kepada surga. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum yafi minal zikri wa zikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatu innahu ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, fusikum bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khutbah yang kedua ini, marilah kita
bermunajat, bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita, membimbing kita, memberi berkahnya kepada kita dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa selalu bersikap jujur, karena kejujuran itu adalah sebagai dasar dalam kehidupan kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sholli wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib wa yaqadi hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.